من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واستمعوا إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama-tama pada kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala nikmat hidayah dari Allah sehingga pada siang hari ini kita masih bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang sebagai suri teladan contoh dan uswatun hasanah. Bil khusus insyaallah kita akan mendapat syafaat dari beliau, dari kita selalu berselawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 1 bulan Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 2023 Miladiah. Kita sebagai umat Islam, kurang 1 bulan lagi yang lalu kita memperingati atau merayakan tahun baru kita, tahun baru Hijriah. Pas hari ini sudah tanggal 1 Safar, berarti 1 bulan lagi sudah 1 bulan kita memasuki tahun baru Hijriah. Yang kedua, sebagai khatib, yaitu saya akan menyampaikan sedikit khutbah dengan judul hakikat atau nikmat sebuah kemerdekaan. Bulan Agustus adalah merupakan bulan kegembiraan bagi seluruh anak bangsa Indonesia, karena pada bulan ini atau khususnya kemarin tanggal 17 Agustus 2023 merupakan momentum yang sangat berharga bagi kita bangsa Indonesia, yaitu memperingati HUT ke-78 negara kita yang kita cintai. Istilah kemerdekaan dalam bahasa Arab yaitu adalah istiqlal, atau dengan bahasa populernya zikra yaumul istiqlal, at-taharrur wal khalas min al-qaid was saytirat al-ajnabiyah. Artinya terbebas atau lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain, atau ungkapan lain al-qudratu ala tanfizi ma ada min kasri wal unufi min al-kharij. Artinya kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya segala bentuk pemaksaan dan kekerasan dari luar dirinya. Arti penting kemerdekaan bagi suatu bangsa sejatinya adalah terhapusnya semua pengaruh penjajah dan menandai kelahiran suatu bangsa sebagai negara yang merdeka. Kemerdekaan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara. Kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi dari pihak asing. Ada juga berpendapat bahwa kemerdekaan atau kebebasan adalah suasana hati yang damai, yang tenang, yang tidak
terpaut oleh segala sesuatu yang berkenaan dengan rasa tertindas atau menindih sehingga dapat mempengaruhi jiwa, pikiran dan perilaku seorang secara umum. Kemerdekaan adalah kebebasan di mana situasi batin yang terlepas dari segala rasa yang terhimpit, yang menekan dan yang menderitakan jiwa, pikiran dan gerak manusia, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kemerdekaan yang diperoleh diantaranya dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, menghormati, terutama atas jasa seorang pahlawan yang telah berjuang dengan jiwa raga, dengan darah untuk memerdekakan negara kita yang kita cintai ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Kelebihan yang dimiliki oleh sebagai manusia tersebut tidak bersifat esensial, tapi hanya sebuah sistem kehidupan dunia agar mereka saling mengenal atau menolong sebagaimana pesan tersebut. Dan dijelaskan dalam ayat di atas dalam bentuk penciptaan manusia dan laki-laki perempuan menjadi laki-laki tidak untuk merasa lebih dari baik, dan kaum perempuan yang kaya tidak merasa lebih daripada yang miskin, yang berpangkat tidak merasa yang lebih baik daripada yang tidak berpangkat. Itu merupakan hanya alat untuk saling kenal, mengenal, saling menolong, saling membantu antar sesama anak bangsa. Hari ini jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kedatangan Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Bagaimana yang diterangkan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus kamu Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam sangat menjunjung tinggi martabat dan kemerdekaan manusia. Islam telah mengecam perbudakan dan penindasan. Merdeka adalah hak sebagai seluruh manusia, sebagai hak seluruh bangsa. Datang Islam adalah mengembalikan hak tersebut. Menurut manusia adalah makhluk yang bebas, merdeka sejak ia dilahirkan. Bagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah, fitrah bebas, tidak ada perbudakan di antara mereka. Begitu pula hadis kursi, al-berfirman, khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba dalam keadaan berada dalam jalan yang lurus, hatinya bebas. Hadis riwayat Muslim. Dalam paradigma manusia adalah makhluk merdeka ketika ia berhadapan dengan sesamanya. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Dengan begitu dapat dipahami bahwa manusia tidak bisa dan tidak boleh menjadi budak di antara sesama manusia. Karena perbudakan antar manusia artinya melanggar hak Tuhan, melanggar hak asasi manusia. Begitu pula hadis Rasulullah SAW, ya ibadi, habis hadis kursi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian sesama makhluk. Maka janganlah kamu saling menzalimi, saling menghambat. Maka dari itu tidak dibenarkan seorang memperbudak atau menzalimi sesamanya atas dasar kekuasaan apapun. Karena kemerdekaan manusia dalam Islam diperoleh semenjak dia dilahirkan dari perut ibunya. Bagaimana yang ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawwidani aw yusrani aw yumajjisani. Setiap bayi lahir berada di atas fitrah, yaitu fitrah merdeka. Lalu ayahnya lah atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia berada memilih agama. Pendapat ini pun diimplementasikan oleh para nabi utusan Allah melalui perintah-perintahnya.
kepada manusia untuk membebaskan sistem perbudakan dengan berbagai cara. Dalam sebuah riwayat yang dikutip dalam Al-Isyad, dia adalah salah seorang utusan pasukan Islam dalam perang Qadisiyah yang kedatangan oleh Sumrah Rabi'ah. Ibta'asna Allah liyanukhrijan nasa min ibadatil ibad li ibadatillahi wahdah. Kami umat Islam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama manusia untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengutus kami demi Allah, Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang mau dari penghambaan kepada sesama manusia, dari menuju hanya memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa Islam memandang kemerdekaan tidak dari satu sisi saja, melainkan dari berbagai sisi yang mencakup lahiriah maupun batiniah, sehingga makna kemerdekaan yang sesungguhnya ialah ketika seseorang mampu berada dalam fitrahnya yaitu Islam dan tauhid, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini menjadi inspirator dan sekaligus motivator kemerdekaan hakiki, yaitu bagi pembebasan diri atas atau bangsa dari dominasi apapun atau siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang hakiki juga bermakna memberi kebebasan dan kelapangan hati, pikiran dan perbuatan manusia untuk menyampaikan pendapat dan berkreasi dan amal perbuatan secara bebas dan terbuka, tanpa rasa khawatir, takut dan tertekan. Lalu perlu dipahami adalah kemerdekaan seorang muslim ketika terbebasnya hamba dari segala dinamika kehidupan yang tidak berlandaskan atas aturan yang sesuai dengan aturan Islam. Merdekalah lawan daripada perbudakan. Tentu kita semua ingin merdeka dan merasa bebas, nyaman dan bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia yang kita harus perhatikan ini. Hari ini jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu, dengan berkat Allah Subhanahu wa taala kita memperoleh kemerdekaan yang yaitu dengan kalau kita memberikan kepada pahala-pahala kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak di sisi Allah atas jasa-jasanya sehingga kita bisa memperoleh kemerdekaan yang kita idam-idamkan ini. Semoga kita tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita hamba yang istiqamah, menjadikan hamba yang insyaallah kita mendapatkan surganya Allah Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min nabiyyi wa ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama abad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha man lam yanjah wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasul azim sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lahu qabrul khabar wa antahu an ma nahakum wa sajar wa alamu anna ta'ala marakum pada bi nafsi wa sanadil qaddas kursi wa sallasin wal mu'minuna min bariyati jinni wa insi faqala ta'ala mukhbira wa amirat inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa dalam baratil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sittatil baqin min asyatil kiramil bararah alladzina ba'u nabiyyaka tasyajarah wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wati ya rabbal alamin.
اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلزال والمناظر منها وبدت في بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر